dan salawat tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat, yaitu mengenai operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berisi yang pertama Hilwiyatul Mukarramah, Hasnabila, Maria Miranti Tangdi, Fitriya Suci Nugraha, Alia Mustika, Ahmad Rozan Haryanto, Nurdida Naziha, Indah Permatasari, dan Andi Ahsanul Torik. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, kepada gadis. Saya persilahkan. Baik, jadi operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang ada di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perubahan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Semuanya dalam biaya berubah. Perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan. Dengan adanya kemungkinan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian yang berlaku menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar. Dua keadaan berikut akan diperhatikan. Yang pertama, keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah. Yang kedua, keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang. Efek perubahan-perubahan lainnya yang akan mempengaruhi biaya produksi akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nida. Kepada Nida, saya persilahkan. Baik, selanjutnya bisa dilihat pada gambar ini. Pada bagian ini kita dimudahkan untuk menganalisis dalam di mana yang akan dibuat, misalkan kurva biaya untuk setiap perusahaan adalah bersamaan, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, di mana kurva permintaan dan penawaran dalam industri perusahaan, dan gambar 2 itu menggambarkan tentang permintaan dan penawaran dalam industri pasar. Nah, bisa dilihat pada gambar 1 ini yang menunjukkan perubahan akibat kenaikan permintaan, sedangkan dilihat pada gambar 2 ini menunjukkan bahwa pada pasar P0 perusahaan mendapat untung normal. Dapat dilihat bahwa kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan menjadi keuntungan melebihi normal. Nah, hal ini merupakan daya penarik kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Nah, dilihat kemasukan itu akan terus berlangsung sehingga keuntungan ini akan melebihi normal. Nah, namun ini tidak ada wujudnya lagi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan akibat kemerosotan permintaan. Dapat dilihat di gambar, di situ ada gambar penyusutan akibat kemerosotan permintaan pada gambar 1 yaitu perusahaan dan gambar 2 itu pasar. Nah, di sini dapat dikatakan permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun dari P0 menjadi P1. Nah, yang selanjutnya akan menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan
turun dari 40.000 unit menjadi 34.000 unit. Nah, oleh karena itu setiap perusahaan mengalami kerugian. Sekarang jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 2.800 unit. Nah, sedangkan setiap perusahaan telah kembali menghasilkan sebanyak 40.000 unit. Nah, dengan demikian jumlah perusahaan telah berkurang, yaitu daripada mulanya berjumlah 1.000, sekarang hanya terdapat sebanyak 2.800 dibagi 40, jadi tinggal 700 perusahaan. Nah, dua keadaan yang baru saja diuraikan di atas menunjukkan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan luar biasa atau melebihi normal. Dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan yang normal saja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Materi selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh Ranti. Kepada Ranti saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Materi yang selanjutnya yaitu keuntungan jangka panjang untung normal. Perusahaan-perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan luar biasa atau melebihi normal. Keuntungan luar biasa akan menarik perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya. Bagi perusahaan, kekuatan pasar bahkan sumber penting untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Mereka dapat menaik harga tanpa kehilangan pelanggan dan juga mempertahankan harga tinggi dari waktu ke waktu. Di sisi lain, konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi. Kondisi pasar persaingan sempurna akan berubah dengan adanya kemungkinan penjual masuk dan keluar. Laba yang terjadi di dalam pasar yaitu ketika tingkat harga lebih dari long run average cost, maka produsen akan masuk ke pasar. Tiap perusahaan persaingan sempurna hanya akan memperoleh normal karena adanya ciri-ciri mudah masuk keluar dan akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Materi selanjutnya, materi kelima akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, faktor-faktor produksi dapat ditambah dan teknologi berkembang. Perubahan seperti ini boleh mengurangi biaya produksi. Tetapi di samping itu, harga-harga faktor produksi dapat mengalami kenaikan dan inflasi berlaku di dalam ekonomi. Kedua keadaan ini yaitu kenaikan harga faktor produksi dan inflasi seterusnya akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Telah diterangkan bahwa biaya produksi ini penting peranannya dalam menentukan penawaran. Maka perubahan-perubahan biaya produksi dalam jangka panjang akan mempengaruhi kurva penawaran. Next. Berdasarkan kepada sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu yang dipengaruhi biaya produksi yang bersifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya jangka panjang yang tidak berubah, yang kedua itu biaya jangka panjang yang semakin meningkat, dan yang ketiga itu biaya jangka panjang yang semakin menurun. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indah atas materinya. Oke, materi selanjutnya, materi ke-6 akan disampaikan oleh Aliyah. Kepada Aliyah saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu industri biaya konstan. Nah, dilihat dari kurva pada biaya konstan, yaitu suatu industri baik itu industri dengan biaya konstan atau industri dengan biaya meningkatkan atau industri dengan biaya menurun, masing-masing biasanya ditandai dengan ketergantungan pada kurva penawaran industri jangka panjang atau SLR yang horizontal. Kemiringan yang positif maupun negatif hubungan ini sebenarnya sebagai akibat langsung dipergunakan asumsi laba ekonomi jangka panjang 0 bagi seluruh perusahaan dan asumsi tersebut mengurangi kegunaan dari model persaingan sempurna.
Nah, pada industri dengan biaya konstan dilihat dari gambar 3 pada tingkat harga di PO mencerminkan keseimbangan tingkat laba nol jangka panjang perusahaan. Jika terjadi peningkatan permintaan yaitu dengan bergesernya kurva permintaan dari D ke D akan menyebabkan pula kenaikan harga industri ke P1. Keadaan ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan output ke Q1 dengan cara melakukan penyesuaian yang cocok dari skala perusahaan yang telah ada. Laba ekonomi yang positif dikemukakan oleh AP1BC yang juga merupakan tindakan untuk mencegah masuknya pendatang baru dalam industri. Dalam industri dengan biaya konstan, ekspansi oleh industri yang telah ada dan maksudnya perusahaan baru tidak meningkatkan faktor harga. Dengan demikian, kurva-kurva biaya tidak bergeser akibat dari perluasan industri. Antri penyebab bergesernya kurva biaya marginal jangka panjang SLR sama dengan sigma eta LMC ke kanan. Menyebabnya harga-harga output mulai longsor. Begitu harga jatuh, perusahaan segera menurunkan produksi dan ini menyebabkan laba ekonomi juga menjadi turun. Dalam hal ini, antri perusahaan akan tetap berlangsung sampai laba ekonomi semua perusahaan terdorong menjadi nol. Dalam proses ini, selama kurva biaya tidak tergeser, antri tidak akan terlihat berhenti sampai harga kembali pada tingkat semula, di mana kurva sigma eta LMC menjadi sigma eta LMC1. Industri dengan biaya konstan, kurva penawaran jangka panjang. Kurva penawaran jangka panjang adalah horizontal pada tingkat persaingan sempurna. Tempat titik-titik keseimbangan jangka panjang seperti titik H dan J membentuk atau merupakan kurva penawaran industri jangka panjang SLR. Pada model persaingan sempurna SLR dalam industri dengan biaya yang konstan harus merupakan garis lurus atau horizontal. Semua titik-titik pada kurva SLR mencerminkan perjumlahan output dari perusahaan pada titik minimal LAC. Semuanya ini dikemukakan dengan lambang kurva SLR sama dengan sigma eta MIN LAC. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ali atas materinya. Materi selanjutnya, materi ke-7 akan disampaikan oleh Sanul. Kepada Sanul, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu industri biaya meningkat. Pada gambar di samping kita lihat bahwa pada umumnya dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami kenaikan produksi. Hal ini terutama disebabkan oleh harga-harga faktor produksi yang semakin bertambah tinggi. Kenaikan biaya produksi akan mempengaruhi kurva penawaran jangka panjang dalam industri. Pada gambar bagian di samping ditunjukkan perubahan biaya dalam industri dan bagian bawah ditunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Sanul atas penjelasannya. Materi selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Hilwi. Kepada Hilwi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berlakunya penurunan biaya produksi dalam suatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh dua, yaitu kemajuan teknologi dalam industri tersebut dan perbaikan industri lain. Misalnya, industri A yang menghasilkan bahan mentah kepada industri tersebut, industri lain tersebut karena menghadapi permintaan yang bertambah banyak dalam menikmati skala ekonomi dan memungkinkannya menjual barang dengan harga yang lebih murah, maka industri yang pertama lain, industri A, akan dapat menurunkan gaya produksi di dalam jangka panjang. Penurunan biaya produksi dalam jangka panjang ini seperti ditunjukkan dalam gambar dicerminkan oleh perubahan biaya rata-rata dan marginal seperti yang ditunjukkan oleh ACO dan MCO menjadi AC1 dan MC1 dan akhirnya menjadi AC2 dan MC2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi PPT dari kelompok kami. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi mungkin akan ada link baru yang akan dibuat oleh
Jenny. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa mengaktifkan mic-nya. Kepada Grace, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk kelompok 4, mengapa penting bagi perusahaan dan industri untuk mempertimbangkan operasi dalam jangka panjang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan tampung dahulu. Selanjutnya kepada Andi Nadra, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Nadra Inunjaria, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa dalam kurva penawaran industri dalam jangka panjang semua komponen biaya akan menjadi biaya variabel? Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, nggak jadi kah? Mungkin teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau begitu kami meminta waktu sejenak untuk mencari jawaban atas pertanyaan dari teman-temannya yang lainnya. Mungkin pertanyaan ketiga, Mumu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat hilang. Nah, di sini pertanyaan saya, sebelumnya perkenalkan saya Mukarama, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Tadi kan pada PPT dijelaskan lebih mengenai kurva dari industri biaya menurun. Mungkin bisa dijelaskan apa maksud dari industri biaya menurun dan seperti apa contohnya. Sekian. Terima kasih Mukarama atas pertanyaannya. Kami akan tampung dahulu. Oke, baik. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nadra. Jadi kepada Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nadra, yaitu mengapa dalam kurva penawaran industri dalam jangka panjang semua komponen biaya akan menjadi biaya variabel. Jawaban kami yaitu dalam kurva penawaran jangka panjang semua komponen biaya merupakan biaya variabel karena biaya produksi berubah atau tidak tetap. Biaya variabel ini yang menyebabkan produsen dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan, seperti faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas angkutan, dan faktor tenaga kerja. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada Andi Nadra, apakah jawaban kami cukup jelas atau masih ada yang ingin ditambahkan di Sanggar? Cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Grace. Untuk itu kepada Hilwi, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari Saudari Grace, yaitu mengapa penting bagi perusahaan dan industri untuk mempertimbangkan operasi dalam jangka panjang? Jawabannya yaitu mempertimbangkan operasi dalam jangka panjang penting bagi perusahaan dan industri, karena ini memungkinkan mereka untuk memiliki pandangan yang lebih luas tentang tujuan jangka panjang, rencana strategis, dan pengambilan keputusan yang berdampak pada pertumbuhan dan keberlanjutan mereka. Dengan memperhatikan aspek jangka panjang, perusahaan dan industri dapat mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, mengembangkan inovasi, dan menjaga daya saing mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi itu jawaban dari kelompok kami. Kepada Saudari Grace, apakah jawaban kami cukup jelas atau masih ada yang ingin disanggah? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Langsung saja pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mukarramah akan dijawab oleh Nida. Kepada Nida, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mukarramah. Tadi pertanyaannya mengenai kurva dari industri biaya menurun. Di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan industri biaya menurun dan seperti apa contohnya. Nah, di sini industri dengan biaya menurun adalah industri yang memiliki kurva penawaran jangka panjang dengan kemiringan negatif. Pada industri dengan biaya menurun melakukan penyesuaian terhadap peningkatan permintaan dengan memperbanyak output seperti halnya industri dengan biaya yang tetap dan industri dengan biaya yang meningkat. Pergeseran kurva biaya ke bawah pada umumnya mencerminkan penurunan harga-harga faktor produksi. Nah, sebagian contoh harga seperti kalkulator pada tingkat teknologi yang sama. Terus menurun semenjak mereka mulai diperkenalkan pada tahun 80-an hingga 90-an. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu jawaban dari kelompok kami. Kepada Saudari Mukarramah, apakah jawaban kami cukup jelas atau ingin disanggah? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin saya ulangi lagi buat teman-teman yang masih ingin bertanya. Mungkin bisa raise hand. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kami akan cukupkan. Sebelum saya tutup, saya akan membaca kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, dalam jangka panjang perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Nah, pada pengaruh jangka panjang, faktor-faktor produksi dapat ditambah lagi teknologi berkembang. Perubahan seperti ini akan mengurangi biaya produksi tetapi mampu memberikan timbal balik seperti mengalami kenaikan inflasi yang berlaku dalam ekonomi. Mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.